Kalau ada pertanyaan, apakah kamu memilih jadi pekerja, buruh ya, atau jadi bos? Coba pilih yang mana. Kalau saya memilih jadi bos. Walaupun bos untuk diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peternak kreatif dimanapun berada? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, kelonggaran, dan juga kekuatan untuk selalu taat kepadanya dalam setiap saat dan keadaan. Dan untuk video kali ini kita akan berbicara tentang peluang usaha peternak ayam kampung skala rumahan agar kita bisa menjadi bos. Minimal bos untuk diri sendiri, syukur-syukur bisa menjadi bos untuk orang banyak. Sedulurku peternak kreatif sekalian dimanapun berada, sebenarnya kita tidak perlu menyalahkan apapun juga dengan keadaan yang menimpa diri kita. Baik itu menyalahkan suasana keadaan, menyalahkan pandemi, menyalahkan A, menyalahkan B, bahkan menyalahkan orang lain. Karena keadaan ekonomi kita yang sedang terpuruk. Akan tetapi lebih berguna daripada itu atau lebih baik daripada itu apabila kita bisa mengambil satu celah untuk mengambil tindakan usaha agar kita terlepas dari kesulitan-kesulitan itu. Itu jauh lebih baik ketimbang kita menyalah-nyalahkan orang lain dengan keadaan yang menimpa diri kita itu. Demikian juga dengan hari ini. Hari ini banyak orang mengeluh begini, mengeluh begitu, ekonomi lagi sulit dan lain sebagainya. Banyak sekali keluhan-keluhan yang saya dengar, baik dari media sosial ataupun dari apa sajalah, teman-teman juga seperti itu. Tetapi sebenarnya di balik itu semua itu adalah pelajaran bagi diri kita. Apakah kita bisa mengambil celah dari situasi dan keadaan yang sedang terjadi pada saat ini? Nah, pada video ini kita akan berbicara mengenai peluang berusaha yang kita bisa lakukan di rumah saja, dilakukan dengan sendiri ataupun bersama dengan keluarga juga boleh, dilakukan dengan sekendak hati, maksudnya kapanpun kita akan melakukan pekerjaan itu kita juga sudah boleh, dan hasilnya sangat menjanjikan. Nah, usaha apa itu? Tentu usaha jawabannya adalah usaha beternak ayam kampung skala rumahan. Beternak ayam kampung skala rumahan ini memang bisa menjadi alternatif ya. Kita katakan saja ini salah satu usaha yang bisa kita lakukan ketika masa-masa sulit seperti ini. Dengan modal yang sedikit, dengan usaha yang sedikit saja, kita sudah bisa memiliki sebuah peternakan skala rumahan loh ya. Tidak usah memikirkan skala besar-besaran dulu. Nanti kalau sudah bisa yang rumahan, tentu kita bisa membesarkannya secara bertahap sedikit demi sedikit. Tetapi kita di sini akan berbicara beternak ayam kampung skala rumahan. Nah, ini kan modalnya tidak banyak. Cukup dengan beberapa ekor indukan saja kita sudah bisa memulainya. Kalau sulit indukan ya kita beli yang muda, yang umur 2 bulan tentu lebih murah. Kalau tidak yang muda ya DOC lah, lebih murah lagi. Nah, semua ini bisa kita lakukan disesuaikan dengan budget atau keadaan keuangan kita masing-masing. Kenapa kita membicarakan beternak ayam kampung skala rumahan begitu bersemangat ya? Karena memang ini kemungkinan berhasilnya itu sangat tinggi bagi menurut saya ini ya. Karena saya sudah mengalami beberapa macam usaha yang saya coba ya. Dan beberapa usaha itu ya alhamdulillah belum ada yang berhasil. Nah, baru ketika saya memulai beternak ayam kampung dan spesifikasinya ya ayam KUB lah ya. Nah, ini baru kelihatan ada hasilnya. Mungkin ayam-ayam yang lain juga bisa seperti ini ya. Maksudnya bisa berhasil, walaupun tentu keberhasilan peternak kreatif di sini hanya ya keberhasilan kecil lah sebenarnya kalau dibandingkan dengan orang-orang lain. Tetapi kecil dan besarnya itu kan tergantung dari rasa syukur kita sebenarnya. Kalau kita mensyukurinya walaupun itu kelihatannya menurut pandangan orang lain itu kecil, ya menurut kita yang menjadi besar karena kita sudah mensyukurinya. Dan nikmatnya itu tidak bisa diukur dengan jumlah ya. Tidak bisa diukur dengan jumlah.
Alah, umpamanya uang 100-200 ribu atau mungkin uang 1 juta, apa sih artinya uang segitu? Nah, tidak bisa seperti itu. Kalau kita berhasil dalam menjalankan suatu usaha, walaupun hasilnya kecil, tapi sudah ada gambaran bahwa kita itu mendapatkan keuntungan dari usaha kita itu, ya sudah marem, sudah bagus itu. Tinggal kita berpikir lagi bagaimana cara memperbesar keuntungan itu atau memperbesar usaha kita secara perlahan-lahan. Sedulurku peternak kreatif sekalian dimanapun berada, memang beternak ayam kampung ini bisa diberdayakan di masyarakat kita, terutama masyarakat pedesaan dan juga perkampungan ya. Yang pertama alasannya karena memang masyarakat kita itu di Indonesia itu sudah sangat familiar dengan usaha beternak ayam kampung ini skala rumahan lah ya. Hanya saja mungkin kita perlu membenahi beberapa hal tentang teknik atau cara beternak ayam kampung skala rumahan ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan juga kita juga harus merubah, kalau beternak ayam kampung itu ya harus kampung asli, umpamanya harus mindsetnya harus kita rubah, kita geser perlahan-lahan agar mendapatkan hasil yang baik. Jadi, dan ini kalau kita bisa memberdayakan peternak ayam kampung skala rumahan ini di komunitas kita, di lingkungan kita ya, setidaknya untuk tetangga-tetangga kita berdayakan dengan beternak ayam kampung skala rumahan ini dengan cara yang semi intensif yang benar lah ya, seperti yang sudah kita alami di sini. Maksudnya dengan cara yang benar menurut pengalaman kami ya, sehingga mendapatkan hasil lah. Jadi ukuran benar dan tidaknya itu sebenarnya relatif, tetapi kalau kita sudah mendapatkan hasil dari teknik kita seperti itu, kan bisa kita katakan peternakan kita itu sudah mendekati baik lah, mendekati benar gitu ya. Walaupun belum seluruhnya, masih banyak kekurangan. Nah, apabila masyarakat kita berdayakan dengan beternak ayam kampung skala rumahan ini dengan cara yang benar, tentu ini akan bisa menjadi solusi dan jawaban bagi keluhan-keluhan masyarakat yang terdampak dengan keadaan seperti sekarang ini. Sehingga perekonomian nanti bisa perlahan-lahan bangkit, menggeliat lah dari perkampungan-perkampungan, pedesaan-pedesaan yang di situ hidup sebuah usaha yang kecil lah ya, usaha kecil tetapi bisa menopang perekonomian, paling tidak bisa membantu perekonomian keluarga di desa-desa tersebut, di kampung-kampung tersebut. Nah, ini tentu kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, kita dulu belajar bagaimana cara beternak ayam kampung yang benar, lalu ayam jenis apa yang mungkin bisa menghasilkan income yang baik ya. Terus caranya juga kita pelajari sedikit demi sedikit dan kita praktekkan mana yang sesuai untuk diri kita dan juga untuk lingkungan di sekitar kita. Karena memang dari satu peternakan kepada peternakan yang lain ini memiliki ciri khas sendiri-sendiri masing-masing, dari mulai pakannya, dari mulai ayam yang dipeliharanya, dari mulai pengobatannya pakai herbal atau pakai kimia. Nah, itu semua tentu mempunyai alasan sendiri-sendiri dan kita tidak usah saling menyalahkan atau saling mengkritik lah. Monggo yang mau pakai ayam ini silahkan, pakai ayam itu silahkan, atau pakai obat begini juga silahkan, pakai obat begitu juga silahkan. Sistem kandang pun demikian ya, tentu berbeda-beda dari satu peternak kepada peternak yang lain. Nah, tetapi yang harus kita pahami di sini bagaimana sistem yang bisa kita adopsi sehingga menjadi acuan bagi peternakan skala rumahan kita. Nah, tentu ini perlu perlu pengorbanan untuk mencoba mana kira-kira yang bisa bermanfaat dan memberikan hasil yang baik dari peternakan rumahan kita itu. Sedulur kreatif dimanapun berada, akhirnya marilah kita melepaskan diri dari ketergantungan kepada siapapun dalam berusaha, dan marilah kita berusaha untuk melepaskan diri dari keterpurukan kita dengan mengerjakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan juga kemudahan di dalam setiap urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.